Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Melbau Aisyah Putri, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, kelas A Poltekkes Kemenkes Mataram. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai lalat Craysop sp. Pertama, saya akan membahas mengenai klasifikasi dari lalat Craysop sp, di mana kingdom dari lalat Craysop sp adalah Animalia, filum dari Arthropoda, kelas dari Insecta, ordo dari Diptera, famili dari Tabanidae, subfamili dari Craysopsinae, tribus dari Craysopsini, dan memiliki 16 jenis spesies. Untuk morfologi dari lalat Craysop sp secara umum terdiri dari 60 genus, tubuh yang kuat, berwarna mengkilap, memiliki antena langsing, mata berwarna terang, abdomen berwarna kuning dengan garis-garis gelap. Kebiasaannya dalam hutan yang teduh dan lapangan rumput savana. Lalat betina menghisap darah, menyerang pagi dan sore menjelang malam. Ciri-cirinya, ukuran panjang hampir semua spesies 0,25 hingga 0,33 inci. Antenanya lebih panjang dari kepala, hampir seragam ramping. Sayapnya gelap atau bercak pada latar belakang yang jelas. Perilaku makannya, sebagian besar spesies akan menggigit manusia dan sebagiannya lagi akan menggigit hewan stasioner. Untuk telurnya sendiri, biasanya dalam bentuk kelompok, biasa dijumpai pada bagian bawah daun tanaman air yang berlumpur. Ukurannya 1 hingga 2,5 mm, berwarna putih kekuningan abu-abu hitam. Bentuknya melengkung seperti sigaret. Jumlah telurnya biasanya berkumpul 100 sampai 1000 buah. Telur menetas dalam 5 sampai 7 hari tergantung pada kondisi cuaca. Untuk larva, biasanya berada dalam air yang berlumpur, bentuknya silindris, kedua ujung runcing, warnanya putih kekuningan, coklat atau hijau bernoda hitam. Kepalanya kecil, warna hitam. Mempunyai abdomen yang terbagi dalam 11 hingga 12 segmen. Stadium larva dapat mencapai 3 tahun dan memiliki 6 sampai 13 stadium. Larva matur memiliki ukuran 1 hingga 6 cm. Bergerak ke tempat kering berubah menjadi pupa. Makanannya adalah zat organik yang membusuk. Pupa berwarna coklat, bulat anterior, lonjong posterior, memiliki kaki dan sayap melekat pada tubuh, menembus permukaan lumpur yang mengering dengan posisi terbalik, ukuran 6 sampai 35 mm, agak melengkung warna coklat. Tahap pupa umumnya berlangsung 2 hingga 3 minggu. Untuk lalat dewasa, makanannya berupa cairan tumbuhan. Betina menghisap darah mamalia, reptilia, burung, dan manusia pada siang hari yang cerah. Kemampuannya terbang jauh, istirahat di hutan atau semak. Gigitannya cukup dalam, sakit, dan timbul perdarahan pada hewan ternak seperti kuda, sapi, kerbau, dan kera. Musim hujan, populasinya lebih meningkat ketimbang musim kemarau. Sebagian besar spesies laki-laki muncul sebelum betina. Lalat jantan matanya bersebelahan dan agak renggang pada betina. Antena segmen 3 pada dada dan perut ditumbuhi bulu-bulu halus. Rentang panjang 7 hingga 10 mm. Warna kuning hingga hitam, memiliki garis-garis di perut, dan memiliki sayap berbintik-bintik dengan bercak-bercak hitam. Penyebaran lalat Craysop sp. Parasit ini tersebar di daerah Khatulistiwa di hutan yang berhujan dan sekitarnya. Ditemukan di Afrika tropik bagian barat, dari Sierra Leone sampai Angola, lembah Sungai Kongo, Republik Kongo, Kamerun, dan Nigeria bagian selatan. Siklus hidup Craysop sp. Beberapa spesies menghisap darah manusia, beberapa spesies menghisap darah mamalia. Lalat ini aktif siang hari mulai terbit matahari sampai jam 10 dan pada jam 16 sampai senja. Lalat betina meletakkan 200 hingga 800 telur pada tumbuhan air rumput dan batu karang. Menetas 4 hingga 5 hari, melewati 6 kali pergantian kulit dan kemudian jatuh ke dalam air, lalu masuk ke dalam lumpur atau pasir. Setelah melalui beberapa
beberapa stadium, larva mencari tanah yang kering, kemudian menjadi pupa. Lalat dewasa keluar dari pupa 10 hingga 18 hari, kemudian melakukan kopulasi. Daur hidup di daerah tropik biasanya dalam waktu 4 bulan, dan di daerah dingin biasanya dalam waktu 2 tahun. Penyakit yang diakibatkan oleh Chrysops yang pertama adalah penyakit loiasis atau penyakit cacing di mata, yang kedua penyakit tularemia, ketiga penyakit sura pada hewan, dan keempat penyakit antraks pada hewan. Gejala-gejala dari penyakit loiasis: sebagian besar orang yang terinfeksi biasanya tidak mengalami gejala apapun, bahkan hingga beberapa bulan atau tahun setelah terinfeksi. Cacing akan tinggal diam di dalam tubuh inangnya, bersembunyi di balik kulit selama bertahun-tahun. Gejala loiasis yang biasa ditemukan adalah gatal dan pembekakan di daerah persendian, adanya cacing yang keluar dari dalam kulitnya, dan adanya cacing yang keluar di permukaan bawah bola matanya. Diagnosis laboratorium dari penyakit loiasis dibuat dengan menemukan mikrofilaria di dalam darah yang diambil pada waktu siang hari, atau menemukan cacing dewasa di konjungtiva mata ataupun dalam jaringan subkutan. Blood sample examination menggunakan sediaan apusan untuk menemukan mikrofilaria. Menggunakan pewarnaan GEMSA atau hematoxylin dan eosin untuk meningkatkan sensitivitas, dapat dilakukan sentrifugasi sampel dalam larutan formalin 2%, atau filtrasi menggunakan membran nukleopor. Selanjutnya bisa juga dengan Calabar swelling dan immunoassay untuk mendeteksi antigen, serta biopsi subkutan. Pencegahan dari penyakit loiasis: pertama, memperbaiki hygiene dan sanitasi lingkungan dengan mengurangi atau menghilangkan tempat perindukan lalat seperti kandang ternak, peternakan, timbunan pupuk kandang, kotoran manusia, sampah basah dan sampah organik, tanah yang mengandung bahan organik. Selanjutnya, yang kedua, pemberantasan lalat secara langsung bisa menggunakan perangkap lalat, umpan kertas lengket, perangkap dan pembunuh elektronik, pemasangan kasa kawat atau plastik pada pintu dan jendela, serta lubang angin ventilasi, membuat pintu 2 lapis, pemberantasan lalat dengan insektisida. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.